Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat anugerah berupa ketenangan kalbu, ketentraman jiwa, dijadikan jiwa kita ini mutmainnah, memiliki nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram, yang dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu dan jiwa yang tenang tentram senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan musibah, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Juga kita bermohon dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, serta memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh kesempatan berinteraksi dengan siapapun dengan memanfaatkan media yang ada, baik media tatap muka langsung ataupun media melalui jaringan-jaringan digital. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari silaturahim ini kita dijadikannya memiliki ilmu yang bermanfaat, memiliki rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, diberikan kesehatan, diberikan kesegaran, diberikan kebugaran, dipanjangkan umur, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Insya Allah kita juga dimasukkan ke dalam golongan abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan rahmatnya, karunia-Nya dan maghfirahnya, dan kita berharap diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasakan nikmatnya mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan masih diberikan umur, diberikan ilmu, diberikan kesempatan untuk beramal, dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan rezeki, diberikan kesempatan untuk hidup, punya keluarga, berbahagia, kemudian juga punya anak, punya keturunan, dan insya Allah pada saatnya punya lingkungan dan negeri yang baldatun tayyibatun warabun bakur. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, negeri yang menjadi dambaan setiap insan di atas permukaan bumi ini. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini di sela guyuran hujan yang cukup deras ya di subuh-subuh. Setelahnya kita menunaikan sholat subuh berjamaah insya Allah dalam keadaan segar bugar. Dan tentunya kita juga menginginkan mendapatkan kesempurnaan dari ibadah kita, yaitu kita ingin diterima, dikabul,
diterima oleh Allah yang baiknya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang salahnya. Dari Saung Tafsir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung yang saat ini kita sedang mengudara ya, sedang berada di jalur internet, nah jalur digitalnya. Alhamdulillah sudah bergabung juga dari Saung Tafsir Al-Quran yang ada di belahan Cidolog, Sukaraja, Tasikmalaya ya. Ini Teh Yulianingsih bersama keluarga. Kemudian ada dari belahan Sukamiskin ini Tati dari Teh Tati Rohaiti dari belahan bumi Sukamiskin yang sedang tidak ke masjid ya. Kemudian dari belahan bumi Saung Tafid di Ujung Berung atas ya di daerah Taruna Parahyangan ada Kang Dudung Durahman bersama keluarga besarnya. Kemudian juga dari belahan bumi sebelah selatan ada Kang Ahmad Widyadi di sekitaran Masjid Al-Jabar, daerah Cipamokolan ya. Alhamdulillah bersama keluarga. Kemudian dari tengah kota ini, dari daerah Taman Sari, Kota Bandung, di dekat kebun binatang, kampus ITB sana, Kang Indra Gunadi, bersama keluarga besar Radio Kilait FM-nya, dan juga bersama krunya. Juga ada dari Sumedang, belahan bumi Sumedang, Saung Tafid Al-Qur'annya di rumah Ibunda Eis Yuliati bersama keluarga ya, alhamdulillah. Kemudian dari Cirebon kan Kanoman ini yang sudah hadir ya, Irin Yuliati, Irin Apriani bersama keluarga besarnya, dan kita masih nunggu juga yang lain Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang, biasanya agak masuknya agak apa mungkin lelet. Kemudian dari Saung Tafid yang ada di Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya, Kang Agus Japar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga. Juga dari Saung Tafid di Kasepuhan Cirebon, Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Baik, pagi hari ini kita mensyukuri nikmat sudah memasuki bulan yang ya, selama ini kita sebut. Di bulan yang selama ini kita sebut, yaitu ketika kita memasuki bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab. Dan bulan Rajab sudah berakhir, kita berhasil melewatinya, artinya mendapatkan kecepatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melewati bulan Rajab dengan selamat, penuh berkah insyaallah. Dan kita sudah melewati juga malam-malam pertama, malam-malam bersama malaikat Jibril, yaitu kisah-kisah tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi kisah satu malam yang menceritakan seluruh dunia dari mulai awal sampai akhir, sampai dengan nanti berakhir di waktu masuknya para manusia ini ke surga, amin, ataupun ke neraka, naudzubillah ya. Jadi di semalam bersama malaikat Jibril di malam Isra Mi'raj itu diperlihatkan skenario dunia dari mulai awal sampai dengan dunia ini berakhir, dan manusia berada hanya dalam dua kesempatan, yaitu berada di surganya Allah atau berada di nerakanya. Dua-duanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu juga kita mengucapkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Artinya kita juga berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban. Hari ini sudah masuk hari kedua dari bulan Sya'ban, dan artinya kita juga berharap doa kita yang ketiga wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita menginginkan masuk ke bulan Ramadan. Kenapa Ramadan tidak disebut Allahumma barik lana fi Ramadan? Karena di Ramadan tanpa diminta keberkahan Allah sudah diturunkan. Jadi kita cukup memintanya, sampaikan kami di bulan Ramadan. Itulah doa yang indah dari Rasulullah SAW yang insya Allah kita tidak pernah lupakan selama berinteraksi ini. Kita terus-terusan untuk mewiridkan mendawamkan doa itu dengan penuh harapan, dengan penuh keinginan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdinya. Karena kesempurnaan manusia itu adalah ketika dia menjadi abdinya Allah. Karena Allah menyempurnakan penciptaan manusia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sempurna, yaitu tujuannya untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanyalah untuk beribadah.
Jadi Bapak Ibu, sahabat sekalian, sahabat Dinten, kalau kita ingin tahu, ingin tanya apa tujuan hidup kita adalah menjadi abdinya Allah. Dan satu-satunya tujuan, tidak ada tujuan yang lain. Itu sebabnya yuk kita getarkan dari dalam kalbu kita niatkan dari dalam hati ini untuk senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah. Raditu billahi robba, ridho punya Tuhan yang namanya Allah. Kemudian wabil islami dina, ridho beragama Islam. Kemudian kita juga ridho ya, punya Nabi namanya Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai utusan yang terakhir yang memberikan kesempurnaan akhlak. Wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohonlah kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan kepada seluruh malaikat dan termasuk jin dan iblis pada saat itu yang hadir, tentunya ya saya waktu itu tidak hadir, jangan nanya ya. Ditanya kenapa bisa begitu, kok bisa, karena Adam yang baru nongol, baru lahir, junior banget, nah baru dibikin kok serba tahu tentang dunia, nah, serba tahu tentang apa yang ada di dunia dan serba tahu tentang apa yang tidak diketahui oleh orang-orang atau oleh malaikat, para jin dan para iblis yang ada pada saat itu ya. Maka Nabi Adam mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang telah memberikan ilmu. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini kita juga diberikan ilmu, kesegaran, kesehatan, termasuk kemampuan untuk membedakan mana benar mana salah, semuanya dari Allah. Dan ketika Allah memberikannya, maka tidak ada yang tidak mungkin ya. Dan ketika Allah memberikan tugas kepada manusia, maka manusia tidak boleh mengelak, karena Allah lah yang akan memberikan kemampuan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah berikan tugas kecuali Allah memberikan kemampuan. Ya. Jadi kalau kita merasakan bahwa sudah mendengar, sudah memahami, sudah meyakini bahwa ada perintah Allah, maka yakinlah itu akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Nah, kan yang paling penting sekarang kalau udah ditanya mana contohnya, ngomong sih gampang, omong-omong, melaksanakannya susah. Nah, itulah iblis ketika manusia diberikan oleh Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, tidak akan diberikan beban oleh Allah melainkan Allah yang akan memberikan kemampuan, maka iblis langsung bisik, ya ini kan susah, ini kan tidak mungkin, ini kan berat. Itulah iblis, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu adakah iblis di dalam hati kita, kalau dalam hati kita itu ada sifat-sifat atau jiwa-jiwa ngeresulo, jiwa-jiwa loba alasan, jiwa-jiwa banyak argumen untuk mematahkan sebuah tugas, maka itulah iblis sudah bersarang di badan kita. Tapi bukan iblisnya tentunya, yaitu syaitan, anak cucu iblis berada di badan kita, berada di jiwa kita. Bagaimana kalau seandainya kita ingin terbebas dari itu, maka segera begitu kita meyakini ada sesuatu ilmu, ada sesuatu kekuatan, ada sesuatu keyakinan, katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah itu. Termasuk ketika kita pada sekarang ini, ketika kita ingin belajar membaca Al-Quran, belajar membaca kitab, belajar membaca sesuatu yang kita belum tahu, ataupun ingin memperdalam yang sudah kita tahu tapi kita belum mantap, maka pada saat itulah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau mau lengkap a'udzu billahi minasyamiil alim minasyaitonir rajim. Ya. Artinya apa? Kita semua manusia tak akan lepas dari godaan iblis dan setan. Bagaimana menangkal godaan iblis dan setan? Gak usah ditangkal, karena gak bakal bisa kecuali kita berlindung kepada Allah. Jadi berlindunglah kepada Allah. Jadi ulah soknya nyawanan, ulah sok babalagaan. Semua nabi dan rasul kecuali Nabi Muhammad SAW tergoda oleh iblis. Ingat, semua nabi
dan Rasul, kecuali Nabi Muhammad SAW sempat tergoda oleh iblis. Nah, terutama bapak kita Nabi Adam alaihissalam itu tergoda oleh iblis ya bersama ibunda Hawa. Dan itulah yang menjadikan skenario Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita saat ini berada di dunia ini. Kapan iblis menggodanya? Kapan anak cucu iblis menggoda manusia? Sejak masih di dalam buayan ibunda kita sampai dengan masuk liang lahat, dia tetap gigih untuk menggoda manusia. Nah, jadi jangan sampai lengah. Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah memberikan tugas dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan bekalnya, pada saat itulah kita muncul semangat. Namanya spiritualitas, namanya gairah, namanya keinginan untuk menghambakan diri kepada Allah. Pada saat muncul keinginan menghambakan diri kepada Allah, pada saat itulah iblis akan mengecil. Nah, jadi kalau mau mengecilkan iblis, mau meres setan, gampang. Minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu kita mengatakannya dari dalam kalbu, dilisankan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan, maka iblis menciut. Tapi jangan lupa, begitu kita lupa, iblis membesar lagi ya. Dan ketika iblis membesar, muncullah malas, muncullah rasa tidak bergairah untuk ibadah, muncullah rasa untuk mencari alasan. Kunaon paum teu ka masjid hujan. Kunaon paum teu ka masjid harudang. Kunaon teu ka masjid aduh carape. Itu teh iblis yang membuat demikian dan membisikkannya ke dalam kalbu kita. Itu sebabnya kita selalu minta kepada Allah. Setelahnya kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, katakan ke dalam kalbu ini, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati ini, sabbit qalbi ala dini, mantapkan diriku dalam agama yang ini, artinya agama Islam. Kemudian ketika kita merasa gundah gulana, kesulitan mencari pedoman, mencari pegangan, maka katakan lagi ke dalam hati, ya musarrifal qulub, ya Allah yang maha memberikan kecerdasan kepada hati, sarrif qulubana ala ta'ati, cerdaskan hati ini untuk tetap dalam ketaatan. Ingat, minta kepada Allah untuk dicerdaskan hati. Jangan memilih untuk jadi belegug ya, tapi untuk dicerdaskan hati, memilih mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang penting, mana yang tidak penting. Jangan sampai kita galau. Siapa yang galau? Yang galau itu adalah manusia yang tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Mending sekarang beli jajan keluar atau mending sholat duhur ikut berjamaah di masjid. Nah, waktunya sama, laparnya sama yang datangnya. Di saat yang sama ada aroma wangi dari warung. Di saat yang sama ada suara adzan. Mana yang didahulukan? Kalau orang yang cerdas pasti akan bisa memilih dan memilah. Itu kalau hal-hal yang sederhana ya. Itu hal-hal yang sederhana. Bayangkan kalau seorang pejabat setingkat menteri yang disuruh ngurusin segala kepentingan manusia di dunia lagi. Di negeri ini tiba-tiba dia mengutamakan kepentingan keluarganya, sangat tidak cerdas gitu ya, mementingkan kelompoknya, sangat tidak cerdas, mementingkan hanya untuk kepentingan golongannya, sangat tidak cerdas. Sementara dia mendapatkan amanah, dipilih ataupun mendapat kepercayaan itu karena dia dianggap bagus untuk mengemban amanah rakyat. Artinya apa? Para koruptor dari mulai tingkat desa sampai dengan tingkat menteri itu pasti tidak cerdas, dan tidak cerdas berarti belegug. Jadi adakah menteri yang belegug? Nah, buktinya ada. Silakan cek di daftar nama menteri yang berada di penjara Sukamiskin. Itu berarti menteri belegug. Kajian ting hafal Quran, kajian ting menteri agama, belegug mangger we belegug ya. Itulah yang terjadi. Apalagi mungkin yang tidak punya jabatan tapi selalu nyari alasan untuk tidak beribadah, tidak baca Quran. Ingat Bapak Ibu, saat ini kita sedang menginginkan untuk ya Allah, saya ingin baca Quran, saya ingin mendengar alunan-alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi jangan lupa, dalam diri kita itu selalu akan ada kemalasan. Sambil selencehan, sambil lendekan, bobo, petungtung namanya. Ada juga yang sambil kesana kemari iji gimbrang.
Nah, iji gembrang itu bahasa Inggris, Bu. Iji gembrang itu tedaik cicing. Ya, tedaik cicing, ya. Ngaji tapi tedaik cicing, segala digaruk. Lipstick diome-ome, kudung diome-ome, kopiah diome-ome. Banyak yang begitu. Nah, itu teh setan, Bu ya. Setan yang sedang menjalar ke dalam tubuh kita. Jadi yuk hindari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar kita ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Minta kepada Allah. Minta tancapkan juga ke dalam diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bayangkan ya, kalau itu sudah ada di dalam diri kita dan kita selalu panaskan untuk selalu bergairah, untuk selalu semangat, maka sebentar lagi akan memasuki Ramadan, maka kita akan semangat untuk menyiapkan diri memasuki Ramadan. Betapa sekarang banyak orang yang tidak semangat memasuki Ramadan. Malah belum apa-apa udah, ya Ramadan belum punya ini, belum punya ini. Ya Ramadan masih nganggur, ya Ramadan masih belum. Nah, yang dikeluhkan umumnya urusan-urusan tetek bengek, urusan harta, urusan dunia. Jarang yang masuk Ramadan, ya Allah ya Ramadan belum punya ilmunya. Jarang yang ngomong gitu. Jarang. Mudah-mudahan termasuk di sini ya, sahabat-sahabat sekarang yang termasuk yang mau masuk Ramadan, saya belum punya ilmunya. Apa itu Lailatul Qadar? Nah, carilah ilmunya. Ada yang bikin buku kecil, tipis, harganya cuma 10.000. Keajaiban Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Dibuka. Oh, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih hebat daripada 1.000 bulan. 1.000 bulan artinya 275 tahun. 275 tahun artinya apa? Satu malam beribadah di malam itu sama dengan ibadah 275 tahun. Siapa yang beribadah 275 tahun saat ini? Umur kita aja kadang baru sampai 70, udah pada meninggal dunia. Padahal di umur 20 belum benar sholatnya. Ya, di umur 60 sudah mulai cara rangkel, sudah mulai banyak terasa sakit pinggang lah, tidak bisa sholat rukuk sujud lah, banyak alasan lah, kolesterol lah, asam urat lah. Siapa itu? Ya diri kita. Bayangkan kalau kita lepas dari dapat Lailatul Qadar dalam satu malam di bulan Ramadan. Berarti kita lepas hasil 275 tahun ibadah nanti. Jadi yuk kita tingkatkan motivasi kita, diri-diri kita pacu untuk mengarah ke sana. Nah, melalui Jinten TV ini, ya ngajinya Unggal Dinten melalui television mulai jarak jauh, kita berinteraksi. Silahkan yang ingin berinteraksi, baik langsung di lewat waktu online ataupun lewat rekaman ataupun lewat komentar-komentar dari di channel YouTube saya Jinten TV ini. Ya, lebih dari itu. Nah, setelahnya kita menata diri untuk dijauhkan dari godaan setan, kemudian kita memantapkan diri, kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan berdoa, mengucapkan doa-doa yang tadi kita doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Katakan juga kepada diri kita bahwa Allah mengatur segalanya, bahwa Allah memberikan segalanya. Dari mulai rezeki, Allah pastikan kita itu diberi, dan nggak mungkin nggak ada rezeki karena Allah tidak mungkin menciptakan makhluk yang tidak diberi kasih sayangnya. Dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim kita yakin rezeki pasti diberi oleh Allah dan tidak akan diberikan kepada orang lain kalau memang itu untuk kita. Rezeki tak akan tertukar. Mantapkan dalam diri kita. Keadaan apapun saat ini, Allah pasti akan menjamin hidup kita. Karena kita adalah ciptaan Allah. Tetapi siapa yang akan diberikannya dengan penuh rahmat Allah? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Allah itu mengabulkan semua permintaan dari orang-orang yang bertakwa. Dan untuk ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita, tentang ketakwaan, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan semua keinginan kita karena Allah tidak pernah bohong. Beda dengan kita yang sering bohong. Ya, la tuh lipul mi'ad. Demikian Allah mengatakan, ya, yang selalu kita baca, la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti
akan aku kabulkan. Siapa yang doanya dikabulkan? Nah, itulah kategorinya, yaitu orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Siapa yang mendapat rahmat Allah? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Apakah kita termasuk yang bertakwa? Hayangna mah asup kan itu. Nggak apa-apa, yang penting bertekad untuk menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana cara menjadi orang yang bertakwa? Nah, ketika memasuki bulan Ramadan inilah Allah berikan pedoman kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi orang yang bertakwa yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertakwa ini ciri-cirinya apa saja? Nah, mudah sekali sudah kita hafal dari surat Ali Imran mulai ayat 189 sampai dengan 193. Ya, masih ingat kan surat Ali Imran 189 sampai 193. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Masih ingat nggak? Lupa? Nah, nanti dibaca lagi ya. Bukan Ali Imran. Surat apa, Bu? Nah, yang surat Ali Imran mulainya dari mana? Nah, harus dihafal lagi tuh. Yang dimulai dari surat mana? Dari ayat Ali Imran 129 sampai ayat 134. Sampai 134 sampai 136. Mari dibaca lagi. Ini saya sengaja pancing-pancing supaya buka-buka lagi ya. Karena mungkin selama ini berbuyur aja gitu membaca, ada yang sudah lewat terus lupa lagi. Nah, tapi mari kita lihat di rangkaian ayat itu. Ada kalimat-kalimat yang menyebutkannya begini. Ya, menyebutkannya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ada apa mudha'afah. Wallahu yuhibbul Ayo, dibuka dulu. Jadi yang harus dihindari pertama kali ketika kita ingin membersihkan jiwa dan memasuki orang yang bertakwa adalah menghindari riba. Ya, menghindari riba. Kemudian disebutkan juga bahwa hindari kekufuran. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah wa'ati'ullah wa rasul la'alakum turhamun. Ya, jadi kita berharap kepada Allah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kemudian di ayat berikutnya, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Coba ayat berapa itu? Ya, kalau dikasih tahu terus kan nanti kapan bisanya, kapan mantepnya ya. Nanti aja dengerin lah, kalau mau ngoceh lagi, jangan gitu kan ini ibadah masing-masing. Baca Quran adalah ibadah. Jadi yuk kita baca dari ayat, ingat ini PR hari ini. Dari mulai ayat 129 sampai ayat 136. Ya, dari surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran. Itulah kategori orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaidh wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Terus ya sampai 136. Kemudian disambung dengan surat apa namanya? Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Sambungkan ya, silahkan Al-Ahzab ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Kemudian sambungkan lagi dengan surat apa lagi? Yang surat tentang bagaimana menjadi orang yang bertakwa, kemudian menjadi orang yang cerdas yang disebut dengan ulul albab. Surat apa itu? Apa masih nggak hafal ya? Nah, ya udah, alhamdulillah udah lama ngajinya tapi kan sering lupanya. Alhamdulillah sering lupa, artinya kita bisa buka-buka terus ya. Disebutkan inna fi khalqis samawati wal arwahti la fil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yang
Yadhkurunallah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat berapa? Surat apa? Hmm? Ali Imran 100 surat 189 sampai 194 ya. Alhamdulillah. Ada juga penggalan-penggalan dari surat-surat yang sudah kita coba bahas hari demi hari dalam beberapa tahun setelahnya Jinten TV ini mulai. Prinsipnya, yuk kita ingatkan diri untuk segera memahami dengan benar posisi diri kita sebagai ahli ibadah, dan tentunya bagi sahabat-sahabat yang ingin mencapai